Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS pasti Semangat. Salam OSIS pasti Semangat. Salam OSIS pasti Semangat. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Siswa-siswi SMK Al-Muqtariyah terpilih sebagai pengurus anggota OSIS. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Resi Permana, saya dari kelas 12 OTKP 3. Di OSIS saya menjabat sebagai Ketua Masa Bakti 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Tarti Haryani dari kelas 12 OTKP 3. Saya di OSIS menjabat sebagai Bendahara Masa Bakti 2021-2022. Perkenalkan, saya Dinda Kustiani dari kelas 12 AP3. Di OSIS saya menjabat sebagai Sekretaris Masa Bakti 2021-2022. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalaman kalian selama menjadi pengurus OSIS di SMK Al-Muqtariyah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus kalian jelaskan. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Nah, di setiap sekolah itu, terutama di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pasti ada yang namanya organisasi OSIS. Apa sih organisasi OSIS itu, bisa dijelaskan? Baik, jadi organisasi OSIS atau OSIS itu adalah sebuah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, yaitu sebuah organisasi yang berada di sekolah di Indonesia yang berada di tingkat sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas dan sederajat. Dalam OSIS itu pasti ada yang namanya kegiatan ya. Nah, apa saja sih kegiatan yang ada di OSIS itu? Untuk kegiatan banyak sekali kegiatan dan setiap sekolah juga mungkin kegiatannya berbeda-beda. Kegiatan di sekolah kami ada yang bersifat harian, mingguan, bulanan, bahkan yang setahun sekali. Kegiatan-kegiatan juga ada yang dilakukan di dalam sekolah, ada juga yang dilakukan di luar sekolah. Di dalam sekolah seperti hariannya adalah kegiatan tadarus pagi, kegiatan mingguannya adalah seperti Jumat Amal, bulanan seperti pengajian bulanan, dan tahunan seperti peringatan Hari Besar Nasional dan juga Hari Besar peringatan Islam. Selain itu kami juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah lain ataupun perlombaan-perlombaan yang di luar, mengikuti seminar dan lain sebagainya. Selain itu juga kami kadang berkomunikasi juga atau sharing-sharing dengan pengurus-pengurus OSIS dari sekolah lain. Jadi tidak hanya di Dalam lingkungan sekolah, saja tapi ya? juga aktif di luar sekolah. Oke, selanjutnya kesan menjadi anggota OSIS itu gimana sih? Kesan menjadi pengurus OSIS banyak sekali sih kesan yang didapat oleh saya, karena di OSIS banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan yang didapat. Di OSIS kita diajarkan bagaimana kepemimpinan, kedisiplinan, bagaimana cara kita memanage waktu. Bahkan dalam kegiatan yang bentrok kita harus bisa memanage waktu. Juga kita bisa mengetahui karakter-karakter dari setiap orang, karena di OSIS kita dekat dengan yang lain. Kita mengetahui karakter A seperti ini, karakter B seperti ini. Jadi kita bisa beradaptasi dengan karakter orang lain. Untuk Tante, Kesannya di OSIS saya belajar banyak hal dan mendapatkan manfaat dari berbagai hal tersebut. Di OSIS saya diajarkan semua yang kita lakukan pasti mempunyai manfaatnya gitu ya, manfaat bagi kita atau tidak, untuk siswa-siswinya ya, seperti itu. Seperti itu. Lantas bagi Adinda sendiri sih apa kesan yang Adinda dapatkan ketika Adinda menjadi seorang pengurus OSIS? Pesan yang saya dapatkan ketika menjadi pengurus OSIS itu banyak sekali ya, terutama menambah pengalaman bagi diri saya sendiri, karena dengan mengikuti suatu organisasi di sekolah seperti ini, saya bisa mengetahui
bagaimana kepemimpinan yang sebenarnya itu seperti apa, mulai dari kedisiplinan, terus kerjasama, kesolidaritasan, itu sangat menambah wawasan bagi saya pribadi, seperti itu. Lanjut ya. Dalam OSIS itu pasti ada kegiatan-kegiatan ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Resi. Apa sih kegiatan yang paling berkesan untuk Resi dalam kegiatan OSIS itu? Mungkin kegiatan atau hal yang paling berkesan bagi saya saat berada di pengurus OSIS adalah ketika saya dituntut untuk bisa menyambut suatu acara seperti kemarin peringatan Hari Besar Islam. Di sana saya harus bisa membuka atau memberi sambutan dalam acara tersebut, yang mana mungkin sikap atau saya sebelumnya juga tidak sering berbicara di depan umum, tetapi kemarin ketika saya harus bisa berbicara di depan umum, saya memberanikan diri dan alhasil alhamdulillah saya sekarang bisa untuk berbicara di depan umum. Itu hal yang sangat berkesan bagi saya. Karena untuk pertama kali bisa berbicara di depan umum, bahkan di depan juga dengan ada para guru-guru. Sangat berkesan sekali. Untuk Tanti atau saya dulu? Untuk saya sih kegiatan yang paling berkesan sama yang di acara Maulid Nabi kemarin, karena kerjasamanya itu begitu luar biasa gitu ya. Mulai dari kita mendekorasi ruangan, terus beres-beres, dan itu membuat saya sangat paling berkesan sekali. Terutama waktu itu saya disuruh untuk menjadi pembawa acara. Nah, itu pertama kali saya menjadi pembawa acara di suatu acara seperti itu, dan wah sangat wah pokoknya gitu seperti itu. Ya, untuk Tanti sendiri? Sama ya seperti Adinda, banyak kesan di acara Maulid yang Nabi kemarin. Oke. Lanjut ya, terus apa saja sih kegiatan OSIS yang didapat itu? Untuk kegiatan OSIS yang sudah terlaksana ataupun sudah didapat di kepengurusan kami, mungkin banyak kegiatan yang sudah terlaksana. Seperti kegiatan tahunannya adalah seperti peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN, yaitu kami memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dan juga Hari Sumpah Pemuda dan yang lain. Di dalam acara tersebut kami mengadakan perlombaan-perlombaan yang dapat meningkatkan bakat dan juga kreativitas para siswa. Salah satunya adalah perlombaan fotografi, short video, poster, dan lain sebagainya. Juga acara PHBI kami juga mengadakan perlombaan yang dapat meningkatkan nilai keagamaan dari para siswa, seperti lomba tahfiz, pidato, kaligrafi, dan lain sebagainya. Selain itu juga kegiatan yang sudah kami laksanakan adalah seperti pembagian takjil di bulan Ramadan yang telah kami laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Itu merupakan kegiatan yang sangat berkesan juga bagi kami saat bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Juga mungkin kegiatan hariannya sudah ada yang berjalan seperti tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Juga mingguan ada seperti Jumat Amal, kegiatan melatih upacara. Jadi kan setiap upacara itu di rolling dari tiap kelas. Nah, di hari Sabtu kita bertugas untuk melatih bagi para kelas yang akan melaksanakan menjadi petugas upacara. Selain itu juga mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Tetapi juga pasti semua kegiatan tidak sempurna. Ada kegiatan yang mungkin belum terlaksana di angkatan kami. Mungkin Resi, karena ada adik-adik kelasnya yang mungkin ingin mengikuti kepengurusan dalam organisasi OSIS ini, bagaimana sih caranya agar bisa bergabung dalam pengurus organisasi OSIS ini? Baik, jadi bagi kalian yang ingin bergabung atau menjadi pengurus OSIS di SMK Al-Muqtariyah, ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui ketika Anda atau kalian ingin menjadi seorang pengurus OSIS, yaitu nanti kalian akan dites. Yang pertama ada tes administrasi, yang kedua kalian akan mengikuti tes wawancara, yang ketiga kalian akan melakukan latihan dasar kepemimpinan atau LDKS. Nah, untuk bisa lolos dari setiap tes tersebut, Anda harus lolos dulu di tes pertama, yaitu tes administrasi. Setelah lolos, diumumkan yang lolos, nanti Anda bisa mengikuti tes yang kedua, dan yang tes ketiga terakhir akan diumumkan setelah kalian mengikuti latihan dasar kepemimpinan
akan diumumkan siapa saja yang lolos dan menjadi pengurus OSIS yang nanti akan dilantik menjadi pengurus OSIS. Nah, itu tahapan ketika kalian ingin menjadi pengurus OSIS. Berarti itu melihat tahapan-tahapannya mulai dari administrasi, Ada tes wawancara dan juga nanti ada kepemimpinan. Mungkin terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan dan telah sering membicarakan tentang pengalaman-pengalaman selama menjadi pengurus OSIS. Sangat berkesan sekali ya. Banyak sekali manfaat ketika saya bisa mengikuti OSIS ini. Mungkin sekian perbincangan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat. Kalian ingin mengeluarkan bakat dan kemampuan kalian, mari gabung bersama kami